Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Tiada henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan, Allah semesta langit dan bumi, memelihara kehidupan kita sampai pada hari ini. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita terus bersuka cita, kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak, dan Tuhan pakai terus kehidupan kita untuk berdampak bagi kemuliaan Kristus selama kita hidup di dalam dunia ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11. Kita akan lihat ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir. Namun saya akan bacakan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44 yang kita akan renungkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya baca dua ayat, yaitu ayat 43 dan ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu panggilan Yesus. Panggilan Yesus tidak hanya berbicara kepada panggilannya untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi hamba Tuhan, ya. Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah hamba Tuhan, di mana kita dipanggil untuk bersama-sama menjadi saksi bagi Kristus. Dan di sini kita akan belajar tentang panggilan Yesus secara khusus kepada orang yang bernama Lazarus, yang waktu itu dia meninggal disebabkan sakit. Karena itu Bapak Ibu tentu kita juga akan melihat ya bagian-bagian dalam observasi, supaya saya tidak lompat jauh menyampaikan firman Tuhan ini. Kembali lagi dalam bagian observasi ya, kita akan melihat banyak pribadi dalam Yohanes pasal 11 ini. Dikatakan bahwa di sana ada pribadi Yesus, ada murid-murid Yesus, dan juga ada Marta, Maria, bahkan Lazarus yang sudah mati karena sakit, dan juga ada orang-orang yang berduka, orang-orang Yahudi yang turut berduka cita dan datang menghibur Maria juga Marta oleh karena ditinggal Lazarus yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Dan kejadian ini atau peristiwa ini terjadi di Betania dekat dengan Yerusalem. Dan Bapak Ibu, dalam bagian interpretasi sebenarnya banyak sekali firman Tuhan yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Bukan saja hanya tentang kebangkitan orang mati, tapi ada banyak hal dari ayat demi ayat. Namun saya ingin kita lebih tekun lagi untuk merenungkan dua ayat yang kita sudah baca, yang saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, ayat 43 dan ayat 44 tentang panggilan Yesus. Dikatakan bahwa ketika Yesus sampai ke rumah duka, ke rumah Marta dan Maria, dan sebelum masuk dia pertama kali bertemu dengan Marta. Dan di sana Marta berkata-kata kepada Yesus bahwa ketika Yesus belum datang dan dia berkata, ya ini penyesalan dari Marta, apabila engkau ada maka saudaraku itu tidak akan meninggal dan lain sebagainya, percakapan Marta dan Yesus. Ketika Yesus sampai ke rumah duka, Yesus mendengar peristiwa itu, Yesus juga melihat keadaan Marta dan keadaan orang-orang yang berduka cita yang ada bersama mereka, dan tidak hanya mendengar dan melihat keadaan duka cita mereka, Yesus pun turut merasakan duka cita yang mereka alami, turut merasakan kesedihan Marta dan Maria oleh karena meninggalnya saudara mereka, yaitu Lazarus. Dan Bapak Ibu, selain Tuhan melihat, mendengar, merasakan duka cita, pergumulan yang mereka alami, Tuhan pun ya di situ melihatkan respek atas apa yang dia lihat. Dia turut berduka cita dengan cara firman Tuhan menuliskan ya. Yang pertama dituliskan pada ayat 33 dan juga diulangi di ayat 38. Masgullah hati Yesus, artinya dia bersedih. Dia juga turut berduka cita. Masgullah hati Yesus. Dan juga di ayat 34 dia bertanya,
di mana dia dibaringkan. Dan di ayat 35 Yesus menangis. Ketika Marta menjawab bahwa Lazarus sudah dimakamkan, sudah dikuburkan, ayat 35, Yesus pun menangis. Ini tanda bahwa Yesus turut merasakan duka cita yang dialami oleh Marta dan Maria secara mendalam. Dan ketika Yesus maskullah hatinya, dikatakan pada ayat 38, di sana dia bertemu ketika masuk dalam rumah duka, bertemu dengan orang-orang yang sedang menghibur Maria. Pada waktu itu Maria pun sujud di kaki Yesus dan Yesus menjadi sedih bersama dengan mereka, menunjukkan betapa dalamnya kasih Tuhan terhadap pribadi-pribadi yang dikasihinya, yang disayanginya. Dan kita pun termasuk pribadi-pribadi yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini luar biasa sekali ketika kita juga merasakan perhatian Yesus, kasih Yesus dalam kehidupan kita. Bahwa dia tidak hanya melihat keadaan kita, mengetahui keadaan kita, tapi turut merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan ketika kita dalam keadaan duka cita, Tuhan merasakan semua yang kita rasakan. Dalam bagian interpretasi berikut, dalam bagian 14b, dikatakan bahwa Yesus menengadah ke langit. Setelah semua peristiwa tersebut, dia masgul hatinya, dia menangis, dan mereka memberitahukan bahwa Lazarus itu sudah dimakamkan, dan mereka juga mengajak Yesus untuk melihat tempat tersebut. Ketika sampai di tempat di mana mereka menguburkan Lazarus, dikatakan ada sebuah bukit, dan bukit itu ditutup oleh sebuah batu yang besar, penutup lubang di bukit tempat Lazarus dimakamkan. Ketika sampai di tempat itu, dikatakan bahwa Yesus menengadah ke langit. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dan dia berkata kepada Bapa di surga dengan pengulangan kata di ayat 41 dan 42. Dia berkata, "Engkau selalu mendengarkan aku." Dan mengapa dia berkata demikian? Supaya orang-orang yang ada di sekelilingnya, mereka percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka sebagai Allah yang berkuasa, Allah sendiri yang mengutusnya. Dan dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia ingin supaya kuasa Allah sendiri terbukti di hadapan mereka, dan mereka menjadi percaya kepada pribadi Allah di dalam Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Tidak hanya percaya terhadap mujizat yang terjadi, tetapi percaya kepada pribadi pembuat mujizat itu sendiri. Itu yang Yesus inginkan. Sehingga dia berdoa dengan bersuara, orang-orang mendengarkan doanya dan permohonannya supaya mereka menjadi percaya. Ini mencelikkan hati dan pikiran mereka bahwa mereka harus percaya tentang kehadiran Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah mereka. Di dalam doa Yesus, Yesus berseru dengan suara keras setelah dia berdoa kepada Bapa di surga. Di ayat berikut dikatakan ayat 43, Yesus berseru dengan suara keras. Bapak Ibu perhatikan, dengan suara keras. Panggilan Yesus kepada Lazarus dengan suara keras. Dia berkata, "Lazarus, marilah keluar." Dan Lazarus yang sudah mati, dia pun keluar dari kubur itu. Dikatakan bahwa dia masih terbungkus rapi dengan kain peluh ya, dari kaki sampai ujung kepalanya, dan Yesus memerintahkan kepada mereka untuk membuka kain-kain penutup itu, dan Yesus berkata biarkan dia pergi di ayat 44. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca, dari peristiwa ini, apa yang harus kita pelajari? Apa yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita? Dan saya berdoa berharap kepada Tuhan, selain apa yang Bapak Ibu Saudara dengarkan dari pembahasan firman Tuhan ini, ada rema yang lain yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan melalui jamahan Roh Kudus. Dan dari bagian aplikasi yang kita dapat lakukan dalam kehidupan kita, kita melihat tentang panggilan Yesus kepada Lazarus yang sudah mati di dalam kubur. Dengan suara keras dikatakan, ini menandakan penegasan bahwa hal itu akan terjadi.
orang sedang menyaksikan. Tidak dituliskan berapa ratus orang yang melihat Yesus memanggil Lazarus keluar dari dalam kubur. Bahkan dikatakan oleh saudarinya bahwa dia sudah 4 hari. Ini hal yang sangat mustahil dan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu kembali lagi suara yang keras itu menegaskan penegasan bahwa dia berkuasa. Dan apa yang dia katakan itu akan terwujud, akan terjadi sebab dialah pribadi yang maha kuasa, yang mampu melakukan apa yang manusia tidak mampu kerjakan atau lakukan. Suara keras juga menunjukkan keseriusan apa yang Yesus perbuat terhadap manusia yang percaya kepada Tuhan. Keseriusannya bahwa dia akan lakukan. Suara keras itu menunjukkan kuasa yang akan dinyatakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, perintah bahwa perintah Allah yang berkuasa atas kematian dan kebangkitan seseorang menunjukkan bahwa ia berkuasa atas kematian dan kebangkitan seseorang. Ayat 25 dia katakan kepada Marta, dia berkuasa atas kematian dan kebangkitan orang. Oleh karena itu Tuhan berkuasa bukan hanya ketika kita hidup, tapi Tuhan pun berkuasa ketika kita mati. Oleh karena itu pastikan kita mati di dalam iman dan percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya dalam kematian pun hidup kita ada dalam kuasa Tuhan dan kita aman, tetap terpelihara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan panggilan Yesus dengan suara keras menandakan bahwa kesedihan berakhir. Ketika mereka larut dalam kesedihan, meskipun Lazarus sudah dikuburkan, Maria, Marta, bahkan ada orang-orang yang menghibur mereka hari demi hari, tapi suara itu menandakan kesedihan telah berakhir. Tidak ada lagi air mata meratapi orang yang sudah mati, sudah meninggal, tetapi air mata itu akan berubah menjadi air mata haru, yaitu syukur bangga atas kebangkitan Lazarus dari kematian yang dia alami. Dan dalam bagian aplikasi ini kita belajar bahwa Yesus turut merasakan setiap kepedihan hati kita, setiap kesedihan kita, bahkan beban berat yang kita alami, setiap pergumulan hidup yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Yesus turut merasakan dan Tuhan Yesus juga ambil andil di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah merasa sendirian ketika engkau tetap beriman dalam Tuhan dan engkau menekuni melakukan itu semua dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan yang memberikan kita kekuatan, menyertai kita dengan kasih yang sempurna, sehingga kita melihat kemuliaan Allah seperti Marta Maria melihat kemuliaan Allah yang terjadi. Sebab kebangkitannya adalah menunjukkan kuasa dan kemuliaan Allah sendiri. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita harus berusaha melihat kemuliaan Allah di balik penderitaan, kesedihan yang kita alami selama kita hidup di dalam dunia ini. Kita pun perlu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Saat kita minta kita katakan seperti Yesus mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Bapak Ibu, selain kita meminta Tuhan tolong sembuhkan aku, itu adalah baik. Meminta dengan cara berkata-kata demikian, tetapi juga alangkah kita juga bervariasi dalam mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa meniru kata-kata Yesus ketika berdoa. Kadang-kadang Tuhan berkati, jadilah kehendak-Mu, maka semuanya akan jadi. Di sini Tuhan berdoa, dia katakan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau mendengarkan aku, Engkau selalu mendengarkan. Sama halnya Bapak Ibu, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau selalu mengerti setiap keluh kesahku. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau merasakan penderitaanku. Katakan itu kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Bahkan ketika berdoa dengan demikian, dengan kata-kata seperti demikian, kita sedang percaya bahwa apa yang kita alami itu akan berhenti, seperti kesedihan dihentikan oleh suara Yesus dengan membangkitkan Lazarus. Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati, percaya apa yang kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita sudah menerimanya. Kenapa demikian? Supaya kita menjadi kuat. Kalau kita hanya sebatas pengharapan, maka kita akan selalu menanti apa yang hanya bisa dilihat oleh mata. Tapi yang lebih berharga dan yang lebih membuat kita berbahagia adalah pengharapan.
Meskipun belum menerima, melihat dengan kasat mata, tapi kita percaya bahwa hal itu akan terjadi. Ini hal yang luar biasa, sehingga kita merasa tidak berbeban berat ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang sulit dalam kehidupan kita. Percayalah, Yesus ada di setiap musim kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, percaya. Yesus katakan kepada Maria, percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu ingin melihat kemuliaan Allah? Percayalah kepada pribadi Yesus Kristus. Panggilan Yesus atas kehidupan kita akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Oleh karena itu, satu contoh lagi Bapak Ibu, ketika orang berdoa mengusir setan, tidak pernah ada orang yang berkata, hai setan, keluarlah. Ini tidak tegas. Ada doa-doa yang perlu penegasan, perlu ketegasan. Kuasa yang keluar dari pribadi seseorang sebagai buah imannya yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian baik pemulihan masalah keluarga, mujizat kesembuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420008. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami menaruh hati kami, percaya kami, harapan kami di dalam Tuhan Yesus, maka kami akan melihat kemuliaan-Mu. Kami akan melihat kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami pun mau memanggil Engkau, memanggil nama-Mu, sebab Engkau yang memanggil kami, ya Yesus, untuk merasakan dan melihat kuasa-Mu, kasih-Mu, kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kehendak-Mu ya Bapa, yaitu supaya keluarga GPD El Shaddai Magelang yang melihat anak-Mu dan yang percaya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Engkau membangkitkan keluarga GPD El Shaddai Magelang pada akhir zaman. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.